bakal bahas apa ya kira-kira? Halo teman-teman semua, kelompok kami bakalan ngebahas program penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Hayo teman-teman, udah pada tahu belum penggolongan obat berdasarkan jenisnya ada apa aja ya? Saat kondisi badan terasa tidak fit atau sering kita sebut dengan meriang, biasanya kita mengkonsumsi obat-obatan yang bisa dibeli di warung maupun di apotek. Nah, obat-obatan yang kita konsumsi terdapat penggolongan berdasarkan jenisnya loh, sehingga obat tersebut tidak bisa diminum sembarangan. Untuk itu, yuk kita sama-sama cari tahu penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Putri Usatun Hasanah, NIM 121260099 dari Prodi Farmasi. Halo semua, perkenalkan saya Sally Dwi Masari dengan NIM 121260096 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Zaskia Natasha, NIM 121260109 dari Program Studi Farmasi. Apa aja sih yang dibahas? Pertama, bagaimana cara membuat program penggolongan obat berdasarkan jenisnya menggunakan C++ dan flowchart. Kedua, bagaimana cara pengoperasian program penggolongan obat berdasarkan jenisnya menggunakan C++ dan flowchart. Dari tadi bilang C++ dan flowchart, apa sih itu? C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh pencetus Strossov yang merupakan sebuah evolusi dari bahasa C yang dikembangkan di Bong Labs atau Dennis Ritchie pada awal tahun 1970. Program ini berjalan pada sistem Unix. Flowchart merupakan penggambaran secara grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program, biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Kenapa sih membuat program ini? Pertama, program penggolongan obat merupakan sebuah solusi yang dapat membantu pengguna untuk mengetahui lebih dalam tentang obat sesuai dengan golongannya masing-masing. Kedua, program yang telah dibuat membahas penggolongan obat berdasarkan jenisnya yang terdiri dari pengertian, tanda khusus, dan merek obat. Ketiga, pengguna dapat mempersingkat waktu dalam mencari informasi mengenai penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya ada apa aja sih? Yaitu obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Apa sih yang membedakan mereka semua? Simak sampai akhir ya, bakal dijelasin pada program. Namun, apa sih kurangnya dari program ini? Pertama, merek obat dalam program yang telah dibuat tersebut tidak mencakup seluruh merek obat yang ada, sehingga merek obat yang disajikan tidak lengkap. Kedua, program yang dibuat cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ketiga, diperlukannya ketelitian yang besar, karena jika salah satu huruf saja, program tidak akan berjalan. Nah, berikut penjelasan kode program dan cara penggunanya. Yuk disimak baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari C++ dari program yang saya buat. Program yang saya buat yaitu tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Di sini ada program yang sudah dibuat, yaitu program penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada input yestring. Input yestring ini berarti header atau merupakan header yang digunakan untuk fungsi out dan in yang terdapat di C++ agar fungsi ini dapat berjalan dengan lancar. Pada baris kedua, ada using namespace std. Dari program yang dideklarasikan berfungsi untuk memanipulasi objek dan fungsi yang terdapat di namespace tersebut. Selanjutnya, pada baris keempat, ada init. Init berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Terus baris kelima ada init, yang artinya berfungsi untuk memasukkan angka yang diwakili oleh array. Selanjutnya, pada baris ke-6 ada string nama. Kolom 6 itu dari fungsi yang dideklarasikan merupakan bagian dari array yang berfungsi untuk menyimpan suatu kalimat pada deklarasi. Nah, di sini kotaknya ada 6, berarti memuat 6 penggolongan nanti. Terus yang baris ke-7 ada string yes. String yes ini artinya akan mendeklarasikan kata yes pada program. Terus pada baris ke-9 ada cout selamat datang di program penggolongan obat berdasarkan jenis.
Pada baris ke-9 ini dideklarasikan sebuah program yang artinya program akan mengoutputkan sebuah keluaran pada layar berupa kata selamat datang di program penggolongan obat berdasarkan jenis. Selanjutnya, pada baris ke-10 ada out. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ketik yes untuk melanjutkan. Nah, pada baris ini, program yang dideklarasikan akan mengoutputkan sebuah kalimat pada layar berupa apakah Anda ingin melanjutkan? Ketik yes untuk melanjutkan. Terus pada baris ke-11 itu ada in yes. Artinya, dari program yang dideklarasikan akan meminta pengguna untuk memasukkan kata yes. Lalu pada baris ke-12, out pada program ini akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, tanda khusus, dan contoh merek obat yang ingin Anda ketahui. Nah, dari baris ini yang telah dideklarasikan akan menghasilkan output berupa keluaran pada layar, berupa kalimat pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, tanda khusus, dan contoh merek obat yang ingin Anda ketahui. Selanjutnya pada baris ke-13, out berikut data penggolongan obat. Artinya pada program yang dideklarasikan akan mengeluarkan keluaran berupa output pada layar, yaitu berikut data penggolongan obat. Nah, pada baris ke-14 sampai baris ke-19, ini out 1 obat bebas, 2 obat bebas terbatas, 3 obat wajib apotek, 4 obat keras, 5 obat narkotika, 6 obat psikotropika. Artinya, pada baris ke-14 dan baris ke-19 ini akan dikeluarkan output berupa kalimat pada layar, yaitu 1 obat bebas, 2 obat bebas terbatas, 3 obat wajib apotek, 4 obat keras, 5 obat narkotika, 6 obat psikotropika. Selanjutnya, pada baris ke-21 yaitu for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 1, I plus plus. Nah, pada baris ke-21 ini berarti dari program yang dideklarasikan yaitu merupakan fungsi dari bagian dari perulangan dengan inisiasi pencacah I sama dengan 0 yang berarti dimulai dari 0, lalu I kurang dari sama dengan 1 berarti nilai I kurang dari sama dengan 1 dan I plus plus yang berarti nilai tersebut akan terus bertambah. Lalu pada baris ke-22 ada out, masukkan jenis golongan obat yang ingin Anda ketahui. Huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Nah, ini pada baris ini dari program yang dideklarasikan akan mengeluarkan output berupa keluaran pada layar yaitu kalimat masukkan jenis golongan obat yang ingin Anda ketahui, huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Selanjutnya pada baris ke-23 yaitu ada in nama. Pada baris ke-23 dari program yang dideklarasikan pengguna akan menginputkan sebuah nama dari penggolongan obat yang dicari informasinya mengenai pengertian tersebut yang ada pengertian tanda khusus dan merek obat dan lainnya. Nah, terus pada baris ke-24 ada for I sama dengan 0, I kurang dari 0, dan I plus plus. Nah, ini sama dengan baris ke-21 tadi yang itu berfungsi artinya yang I merupakan bagian dari perulangan dengan I dimulai dari 0, I kurang dari sama dengan 0, dan I plus plus artinya yang nilai tersebut akan bertambah. Terus pada baris ke-25, yaitu ada if nama I sama dengan obat bebas. Nah, pada baris ini, program yang dideklarasikan merupakan bagian dari percabangan. Nah, apabila pengguna memilih obat bebas. Jadi ini merupakan bagian dari percabangan. Terus pada baris ke-26, sampai baris ke-31, yaitu ada out pengertian, out obat yang dijual di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, out tanda khusus, out lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, out merek obat, out Evanol, paracetamol, bedak, salicil, multivitamin, dan lain-lain. Nah, pada baris ke-26 sampai baris ke-31 ini, nah, dari fungsi yang telah dideklarasikan akan mengeluarkan output berupa keluaran pada layar berupa kalimat pengertian, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Terus tanda khusus, lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya merek obat, Evanol, paracetamol, bedak salicil, multivitamin, dan lain-lain. Selanjutnya pada baris ke-33, if nama I obat bebas terbatas. Nah, pada baris ke-33 ini artinya program yang dideklarasi merupakan bagian dari percabangan apabila pengguna memilih obat bebas terbatas. Nah, apabila pengguna memilih obat bebas terbatas, maka akan dikeluarkan output pada layar yaitu dari baris ke-34 sampai baris ke-39 dengan fungsinya yaitu out pengertian, out golongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek berbahaya. Terus out tanda khusus, out lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, out merek obat, out antimonoza, dekolgen, antihistamin, kloroquine, dan lain-lain. Nah, pada baris ke-34 sampai baris ke-39 ini akan dikeluarkan
output pada layar berupa kalimat pengertian segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek berbahaya. Tanda khusus, lingkaran berwarna biru dengan garis putih berwarna hitam. Lalu merek obat anti-monoza, dikogen, antihistamin, kloroquine, dan lain-lain. Lalu pada baris ke-41, yaitu if nama I sama dengan obat wajib apotek. Nah, pada program artinya yang telah dideklarasikan merupakan bagian dari percabangan dari sebuah apabila pengguna memilih obat wajib apotek. Lalu pada baris ke-42 sampai baris ke-47, yaitu siot pengertian, siot obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter, siot tanda khusus, siot lingkaran berwarna merah dengan garis putih berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K, dan siot linesterol, antacid, salbutamol, basitracid, ranitidin, dan lain-lain. Artinya, pada baris ke-42 sampai 47 ini akan dikeluarkannya output pada layar berupa kalimat pengertian obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter, tanda khusus lingkaran berwarna merah dengan garis putih berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K, lalu merek obat linesterol, antacid, salbutamol, basitracin, ranitidin, dan lain-lain. Selanjutnya pada baris ke-49 yaitu if nama sama dengan obat keras. Nah, pada program yang dideklarasikan merupakan bagian dari percabangan apabila pengguna memilih obat keras. Lalu pada baris ke-50 sampai baris ke-55 yaitu siot pengertian, siot obat yang berbahaya sehingga pemakainya harus di bawah pengawasan dokter, dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik yang menggunakan resep dokter. Lalu siot tanda khusus, siot lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K, siot merek obat, siot amoxicillin, adrenalin, antibiotika, dan lain-lain. Selanjutnya, pada baris ke-50 sampai baris ke-55 ini akan dikeluarkannya output pada program berupa kalimat yaitu pengertian obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Lalu tanda khusus yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K. Lalu merek obat yaitu amoxicillin, adrenalin, dan antibiotika. Selanjutnya pada baris ke-57 yaitu if nama I sama dengan obat narkotika. Nah, pada baris ke-57 ini artinya program yang dideklarasikan merupakan bagian dari percabangan apabila pengguna memilih obat narkotika. Terus pada baris ke-58 sampai baris ke-63 yaitu siot pengertian, siot zat atau obat yang berasal dari taman atau bukan sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Lalu siot tanda khusus, siot lingkaran berwarna merah dengan garis putih berwarna hitam dengan tengahnya terdapat palang pelas. Lalu siot merek obat, lalu siot opium, kokain, heroin, morfin, serum, dan lain-lain. Nah, pada baris ke-58 sampai baris ke-63 ini akan dikeluarkannya output pada program berupa keluaran kalimat pada layar yaitu pengertian zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Lalu tanda khusus yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan tengahnya terdapat palang atau plus. Lalu merek obat yaitu opium, kokain, heroin, morfin, serum, dan lain-lain. Lalu pada baris ke-65 ini yaitu if nama I obat psikotropika. Nah, dari program yang telah dideklarasikan merupakan bagian dari percabangan apabila pengguna memilih obat psikotropika. Lalu pada baris ke-66 sampai baris ke-71 yaitu siot pengertian, siot zat atau zat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu siot tanda khusus. Lalu siot lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K. Lalu siot merek obat. Lalu siot lisergina, psilocybina, amfetamin, diazepam, fenobarbital, klor, diazepoksida, dan lain-lain. Nah, pada
baris ke-66 dan 71 ini akan dikeluarkannya output pada layar, yaitu berupa kalimat pengertian, yaitu zat atau obat batalnya berupa sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SST yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu tanda khusus yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan tengahnya terdapat huruf K. Lalu merek obat yaitu liserginat, psilocybina, amfetamin, diazepam, fenorbital, klordiazepoksida, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu pada baris ke-80 yaitu return 0. Nah, pada return ini dari program yang dideklarasikan tersebut, maka program akan mengakhiri fungsi dan mengembalikan nilai yang tersimpan dalam sebuah variabel kepada kode yang akan memanggil fungsi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu cara penggunaan program ini. Penggunaan penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Jadi yang pertama kita klik ini, kita compile terlebih dahulu. Kita compile. Nah, di sini error 0, 1, 0 artinya di sini programnya sudah benar ya. Lalu kita run, kita pencet ini, kita run. Ini ya. Nah, di sini tertulis, tadi kan dikeluarkan nih, selamat datang dikeluarkan output pada layar, yaitu kata selamat datang di program penggolongan obat berdasarkan jenis. Terus ada tulisan di sini yang tadi dikeluarkan pada layar itu, apakah ada yang melanjutkannya? Ketik yes untuk melanjutkan. Nah, kita di sini ketik yes. Yes. Nah, akan keluar outputan pada layar, yaitu pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, tanda khusus, dan contoh merek obat yang ingin Anda ketahui. Berikut data pengulangan obat. Yang pertama, ada obat bebas, 2 obat bebas terbatas, 3 obat wajib apotek, 4 obat keras, 5 obat narkotika, 6 obat psikotropika. Masukkan jenis golongan obat yang ingin Anda ketahui. Huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Nah, kita masukkan penggolongan obat yang ingin kita ketahui. Misalkan, saya akan memasukkan obat bebas. Ingat ya, tanpa nomor. Jadi, obat, underscore, bebas. Maka akan mengeluarkan outputan pada layar berupa pengertian dari obat bebas sendiri, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, tanda khusus dari obat bebas tersebut yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Lalu ada merek obatnya. Merek obat dari obat bebas tersebut ini ada Rivanol, paracetamol, bedak salisil, multivitamin, dan lain-lain. Nah, sudah selesai. Program ini sudah selesai dibuat dan siap digunakan. Sekian dari saya tentang penjelasan dari kode program BSD++ dan cara penggunaan BSD program ini. Semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat, yaitu program penggolongan obat berdasarkan jenisnya menggunakan flowchart. Sebenarnya sama saja, hanya saja yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya menggunakan Dev C++ atau bahasa pemrograman C++, sedangkan yang saya jelaskan kali ini menggunakan flowchart. Baik, saya akan mulai membagikan layar. Nah, saya sudah membuat program flowchart. Yang pertama itu ada main. Main ini sebagai terminator yang digunakan di akhir atau di awal suatu program. Kemudian integer. Integer ini kita sebelumnya memilih menu declare, lalu kita tuliskan variable names-nya itu i, dan kemudian kita pilih tipenya integer, lalu klik OK. Kemudian kita pilih menu declare lagi, namun kita tuliskan variable names-nya itu jenis, nama. Kemudian tipenya tipe string, dan kita checklist array di sini dengan array size itu sebanyak 5. Kemudian kita pilih menu declare lagi, dan pilih tipe string, kemudian variable names itu yes. Nah, setelah itu kita pilih menu input dengan tulisan selamat datang di program penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Nantinya output ini adalah sebagai keluaran saat program di running. Kemudian yang selanjutnya kita masih memilih menu output dengan tulisan atau dengan kalimat, apakah Anda ingin melanjutkannya? Ketik yes untuk melanjutkan. Nah, ini ketik yes untuk melanjutkan, maka dia sesuai dengan string yang kita inputkan sebelumnya, yaitu string yes. Kemudian selanjutnya kita pilih menu input yes agar program bisa berjalan. Kita inputkan kata yes. Kemudian kita pilih menu output lagi dengan kalimat, pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, tanda khusus, dan contoh merek obat yang ingin Anda ketahui. Nah, saat kita menginputkan kata yes, maka akan muncul keluaran output dengan kalimat seperti ini. Kemudian akan keluar juga
output dengan penjelasan atau dengan kalimat berikut data penggolongan obat. Ada 6 jenis penggolongan obat, yaitu yang pertama obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih menu for dengan variabel i sesuai dengan variabel yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita memilih start value dengan angka 0 sampai dengan end value-nya angka 1. Terus lalu kita pilih direction-nya increasing dengan step by 1 aja gitu. Kemudian kita klik OK dan kita pilih menu output lagi dengan menuliskan kalimat masukkan jenis golongan obat yang ingin Anda ketahui dengan keterangan di sini huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Maksud dari kalimat ini kita diperintahkan saat merunning program untuk menuliskan jenis golongan obat yang ingin kita ketahui tanpa menuliskan nomor di depannya. Jadi kita hanya menuliskan misalnya kita ingin mengetahui informasi tentang obat bebas, maka kita hanya menuliskan obat bebas tanpa angka 1 di depan sini. Nah, kemudian kita pilih menu input, lalu kita variable names-nya i seperti yang sebelumnya, lalu kita pilih menu for lagi sama seperti sebelumnya, dan kemudian kita pilih menu if sebagai percabangan dengan yang pertama yaitu obat bebas. Dengan apabila true, kita akan mengeluarkan output pengertian dari obat bebas itu sendiri, tanda khususnya, dan contoh merek obat bebas itu. Apabila kita ingin mengetahui merek jenis obat yang lainnya, kita klik di sini, di bagian false, lalu kita pilih menu if lagi, kemudian kita klik output lagi, dengan keluaran pengertian dari obat bebas terbatas, tanda khusus, dan contoh merek obat bebas terbatas tersebut. Kemudian kita pilih menu if lagi di bagian false, lalu di bagian true kita pilih menu output yang akan menjadi keluarannya nanti dengan pengertian, tanda khusus, serta merek obat dari obat wajib apotek atau bagian yang ketiga, bagian jenis obat yang ketiga, kemudian bagian jenis obat yang keempat yaitu obat keras. Di bagian true kita tulis output mulai dari pengertian, tanda khusus, contoh merek obat dari obat keras. Dan hal yang sama pun kita lakukan untuk jenis obat yang kelima sampai obat yang keenam. Nah, kemudian setelah itu program sudah selesai. Nah, kita ingin mengecek apakah program bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Untuk mengecek apakah program yang kita buat sudah sesuai, kita bisa klik run di sebelah sini. Nah, maka akan keluar output yang pertama dan kedua, yaitu selamat datang di program penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Ketik yes untuk melanjutkan. Kita ketikkan yes di sini. Huruf dan yang kita ketikkan harus sesuai dengan yang kita inputkan. Di sini saya menginputkan kata yes dengan Y berhuruf kapital, maka saya harus mengetikkan kata yes dengan huruf Y yang kapital juga. Lalu kita klik enter. Maka akan keluar inputan yang selanjutnya. Pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, tanda khusus, dan contoh merek obat yang ingin Anda ketahui. Berikut data penggolongan data obat. Di sini telah dijelaskan ada 6 jenis data obat yang ingin kita ketahui informasinya. Kemudian masukkan jenis golongan obat yang ingin Anda ketahui, huruf sesuai pilihan dan tanpa nomor. Nah, ini yang saya bilang tadi, apabila kita ingin mengetahui informasi mengenai obat bebas, maka kita hanya perlu mengetik kata obat bebas sesuai dengan huruf O kapital dan B kapital, obat bebas, tanpa harus menggunakan kata nomor 1, 2, 3, dan 4 yang di depannya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini program sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, dengan keluaran pengertian dari obat bebas, tanda khusus dari obat bebas, contoh merek dari obat bebas. Yaitu pengertian dari obat bebas ialah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian, obat bebas memiliki tanda khusus, lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, dan contoh merek obat dari obat bebas itu ialah Rivanol, paracetamol, bedak salisilik, multivitamin, dan lain-lain. Nah, maka program akan berhenti secara otomatis apabila kita telah mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kemudian apabila kita ingin mengetahui jenis obat yang lainnya, kita bisa klik run lagi, lalu sama seperti sebelumnya kita ketik yes. Dan misalnya kita ingin mengetahui jenis obat bebas terbatas, kita klikkan obat bebas terbatas. Nah, lalu kita klik enter, maka akan muncul informasi tentang obat bebas terbatas. Dengan begitu, program sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai program yang kelompok kami buat dengan menggunakan flowchart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.